Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Listener, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Terima kasih Anda terus bersama kami. Kami mau sapa Anda yang ada di Yogyakarta, lalu juga Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, lalu halo Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado. Pastinya juga Anda yang ada di Jakarta. Dan semua listener yang tidak kami sebutkan di kota-kota tersebut mendengarkan kami melalui streaming mungkin ya. Semoga malam hari ini aktivitasnya berjalan dengan lancar. Protokol kesehatan juga masih sama-sama kita terapkan dalam aktivitas keseharian kita di hari ini, dan perbincangan mengenai 7 tekanan psikologis dunia kerja atau dunia bisnis bersama Eloy Zaluku masih terus kita perbincangkan, dan kita ada di bagian yang keempat. Nanti juga Pak Eloy akan sampaikan dalam setiap penjabarannya kenapa TML ini hadir sebagai solusi, sebagai prinsip hidup dan kepemimpinan begitu ya. Garis merahnya adalah kita bisa ada dalam kehidupan yang tidak membawa kita kepada kondisi insecure, begitu ya. Kalau ada dalam posisi yang insecure itu kan nggak enak banget begitu pastinya ya. Dan hal-hal lain yang saya agak ngeri Pak Eloy membahasnya soal yang ada data-data itu ya. Tapi sih itu data sih ya, cuma agak gimana gitu. Iya, makanya kita nggak usah bahas dulu untuk sementara. Baik, ini kita langsung ke poin berikutnya ya. Kalau saya salah nggak hitung, berarti ini yang poin ketiga. Iya, tekanan psikologis yang ketiga, betul. Silakan Pak Eloy. Thank you. Jadi tadi saya sudah sampaikan dampak dari spirit equal opportunity atau peluang yang sama, kesetaraan itu bukan hanya bisa membuat seseorang tidak bahagia, tetapi juga tertekan dalam kaitannya dengan perasaan cemburu, envy, jealous. Nah, saya jelaskan perlahan-lahan ini. Smart listeners dan sahabat TML, mohon fokus penuh konsentrasi ya. Jadi begini, semangat zaman kita ini semuanya setara, equal. Dan tentu saja itu ide yang bagus. Pasti orang-orang yang tidak berasal dari keluarga kaya atau tidak punya pendidikan yang tinggi, itu bisa mendapatkan peluang dan kesempatan. Itulah yang terjadi di SCBD sebenarnya. Jadi semua orang pada akhirnya dengan informasi teknologi, dengan semua perkembangan yang ada ini, kesetaraan itu hadir dan bagus sekali. Menyenangkan. Masalahnya selalu pikirkan sisi lain. Tentang tekanan psikologis yang mengerikan yang dapat kita rasakan sepanjang hari dari pandangan equal opportunity tadi, yaitu envy, iri hati. Nah, dengarkan kalimat berikut, saya quote dari Alain de Botton, seorang modern philosopher, dan memang beliaulah yang memicu saya untuk membahas tema ini. Beliau mengatakan begini, you don't envy everybody. Teman-teman dan saya tidak merasakan iri hati kepada semua orang loh. Tidak. You only envy people that you feel equal to. Jadi teman-teman dan saya itu hanya bisa merasakan iri hati dengan orang-orang yang kita rasa setara dengan kita. Equal to us. Ini beberapa contoh ya. The Queen of England, Ratu Inggris misalnya. Akan sangat aneh Mbak Uli bagi siapapun untuk iri pada Ratu Inggris. Mengapa? Karena beliau terlalu berbeda dari kita. Dia punya rumah besar, keturunan bangsawan. Dia sama sekali tidak setara, tidak sama dengan kita. Dia berpakaian, berjalan dengan cara berbeda. Berbicara dengan cara yang sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Dia adalah generasi yang berbeda dari, bahkan, maaf nih, seakan-akan dari dunia yang berbeda. Jadi tidak akan pernah terpikir oleh kita di sini, yo saya tinggal di sini, rumah sederhana, dia tinggal di sana, di istana, hidup nggak adil nih, sebel. Tidak, teman-teman tidak akan merasa seperti itu kepada Ratu Inggris. Demikian juga dengan orang-orang kaya yang kita kenal sudah kaya raya 7 turunan. Kita tidak akan merasa iri
kecuali diprovokasi. Seriously. Tetapi secara normal, kita tidak iri pada mereka karena sekali lagi kita tidak merasa sama. We are not equal to them. Menarik ya Mbak Uli. Tapi bayangkan reuni sekolah. SMP, reuni SMA, universitas. Teman-teman ingin tetap merasa damai di hati? Jangan pernah datang ke reuni sekolah. Karena kenapa? Karena menurut Alain de Botton, pertemuan reuni itu bisa menciptakan kecemasan, rasa insecure yang mengerikan. Loh kok bisa? Karena orang-orang yang hadir di reuni itu adalah orang-orang yang setara dengan kita. Mereka nyontek dari kita loh. Waktu SMP dulu itu, kita bolos madol bareng loh. Kita nakal bareng loh. Sekarang, pertemuan itu mobilnya beda, iya kan ya? Handphonenya beda. Waktu tukar kartu nama dilihat tuh jabatannya apa. Jadi Alain de Botton menyampaikan ya, jangan datang dah. Kecuali ini dari saya, kecuali Anda cukup dewasa secara spiritual dan emosional. Nah, justru itu yang kita sedang bahas. Ini bukan hanya untuk para pendengar loh, Mbak Uli. Ini juga buat saya. Kenapa? Karena salah satu kelemahan saya itu adalah minder. Karena saya dari latar belakang yang tidak begitu bisa dibanggakan, tidak bisa dibanggakan. Kalau saya bisa seperti ini karena pertama anugerah Tuhan, dan yang kedua karena saya belajar hal-hal seperti ini supaya tidak menjadi insecure, dan sebetulnya obatnya adalah kedewasaan spiritual dan kedewasaan emosional. Jadi itulah sisi dari semangat equality atau kesetaraan, perbandingan hadir setiap kali ada rasa setara, Mbak Uli. Jadi kita tuh bisa membandingkan diri dengan orang lain. Kan nggak enak ya Mbak Uli membanding-bandingkan diri kan ya. Dan kita tuh sering mendengar, kamu tuh jangan bandingkan diri dengan orang lain. Iya benar, tapi kalau kita nggak memahami apa yang sedang kita bahas ini, kita sih dengar jangan membandingkan diri, tapi nggak rema gitu loh. Nggak ngerti maksudnya apa. Kok aku terus membandingkan diri? Nah, kita membandingkan diri itu karena kita sudah terlanjur menerima 100% pandangan tentang equal opportunity. Which is so good. Tapi kita mau mengingatkan kembali, cara pandang equal opportunity itu, kesetaraan itu selalu ada sisi buruknya. So be very careful, waspadalah. Jadi ketika teman-teman mulai insecure, cek. Dari 7 hal yang kita bicarakan, dan ini baru yang ketiga, cek. Jangan-jangan salah satu dari 7 itu sedang menghantui ini. Sedang aku pikirkan ini. Dan dengan demikian, mulai masuk kepada apa solusinya? Ya, itu tadi. Kedewasaan spiritual, kedewasaan emosional, sehingga sebagai kesimpulan dari tekanan psikologis yang ketiga ini, Mbak Uli, teman-teman, Anda mendapatkan semangat kesetaraan, equality, equal opportunity, tapi hidup di tengah realitas ketidaksetaraan loh. Realitasnya kan hasil yang berbeda ini. Semua bisa memulai dari TK yang sama, SMP yang sama, kota yang sama, bahkan dari papa mama yang sama. Hasilnya bisa beda loh. Akibatnya Anda dan saya bisa mengalami tekanan psikologis yang semakin hari semakin berat. So be very careful, karena selalu ada sisi lain dari sebuah cara pandang. Seindah apapun cara pandang itu. Itu Oli. Siap. Jadi seperti ada kalau bisa dibilang dua standarkah atau dua sisi kehidupan yang memang dalam satu waktu yang bersamaan
atau dalam satu waktu yang berkesinambungan. Itu kita alami dalam fase kehidupan, tetapi ya tidak bisa dipungkiri akan menimbulkan rasa iri hati gitu ya Pak ya. Benar banget Bauli, dan itulah yang kita harapkan. Mulai dari diri kita dulu deh ya. Dan berharap teman-teman yang mendengarkan semua nanti rekaman ini, jangan menelan bulat-bulat ya. Worldview atau pandangan, ide-ide, prinsip-prinsip yang ada di luar sana. Ya toh? Equal opportunity, very good, bagus banget. Tetapi di saat yang sama selalu waspada. Bahwa meyakini equal opportunity di saat yang sama ada kemungkinan melahirkan envy, iri hati. Karena di mana ada kesetaraan, di situ ada kemungkinan iri hati. Sehingga ketika mulai iri, nggak bisa diobatin dengan kamu jangan membandingkan diri. No. Pahami dulu bahwa memang aku bisa punya iri hati ini karena ada pengajaran yang sudah disebarluaskan sejak puluhan ratusan tahun mengenai equal opportunity tadi. Apakah itu masih disingkirkan? Ya enggak. Cuman be aware aja. Waspadalah. Begitu Mbak Uli. Baik Pak Eloy, terima kasih. Kita lanjut lagi nanti di sesi berikutnya. Ini sudah harus break lagi, smart listener. Masih kami nantikan Anda untuk bergabung. Saya sudah lemparkan pertanyaan untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Begitu juga Anda yang bergabung lewat YouTube channel @Radio Smart FM. Silakan, kami sangat menantikan tanggapan dari Anda. Yuk kita ngobrol, kita berdiskusi kalau kata bahasa Pak Eloy ya, di setiap Smart Motivation yang kami hadirkan untuk Anda di tiap hari Rabu jam 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Kita jeda sejenak untuk kembali di sesi berikutnya. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.